Halo anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi baru tentang nafsa. Nah, nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang meliputi bahaya, dampak, dan penanggulangan nafsa. Kita mulai yang pertama yaitu bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, yang perlu kalian ketahui itu apakah nafsa itu? Nah, nafsa tadi Ibu sudah jelaskan bahwa nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat yang berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kemudian, apakah narkotika? Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Kemudian, apakah psikotropika? Nah, psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian, apakah zat adiktif atau obat berbahaya? Nah, zat adiktif atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian, bagaimanakah cara obat-obatan itu masuk ke dalam tubuh? Nah, obat-obatan itu masuk ke dalam tubuh tuh dengan berbagai macam cara ya. Yang pertama itu ditelan, yang kedua disedot, yang ketiga itu dihisap, yang keempat dioleskan, dan yang kelima itu disuntikan. Nah, semua cara yang disebut di atas, jika dilakukan tanpa sepengetahuan dan petunjuk dokter, itu mengandung resiko dan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan badan kita. Kemudian, uh, jenis-jenis narkotika. Nah, jenis-jenis narkotika itu ada beberapa ya, itu ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, narkotika golongan 3, kemudian jenis-jenis psikotropika. Nah, jenis-jenis psikotropika itu ada psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, kemudian psikotropika golongan ketiga, dan psikotropika golongan 4 yang apabila digunakan dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh. Nah, kemudian kita lanjut lagi jenis-jenis zat adiktif. Nah, jenis-jenis zat adiktif ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada heroin dan kokain, kemudian ada tembakau dan straight metadon, kemudian ada barbiturat dan alkohol, amfetamin, dan yang terakhir itu ada ganja. Nah, bagaimanakah dampak dan penanggulangan psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat? Nah, bahaya atau dampak yang dapat dialami itu yang pertama ada bahaya terhadap fisik, kemudian kerusakan fungsi sistem syaraf pusat, kemudian terjadi infeksi akut otot jantung, dan gangguan pada peredaran darah. Kemudian yang keempat itu menggunakan jarum suntik secara sembarangan itu rentan terhadap penyakit. Kemudian gangguan pada paru-paru. Yang keenam itu susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung dan usus besar. Kemudian mudah terinfeksi TBC, HIV/AIDS, hepatitis, infeksi ginjal atau saluran kencing, peradangan pada otot, dan kinerja jantung yang terganggu. Kemudian daya tahan tubuh melemah. Jadi ini merupakan dampak daripada penggunaan narkoba. Kemudian ada juga bahaya terhadap kejiwaan. Nah, apabila kita menggunakan narkoba, ada bahaya terhadap kejiwaan, yaitu kita dapat bersikap labil, kemudian cepat memberontak, introvert, dan penuh rahasia. Kemudian sering berbohong dan suka mencuri, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan. Kemudian memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang, menjadi malas dan prestasi belajar menurun. Kemudian akal sehat tidak berperan, berpikir tidak rasional lagi atau berpikir jadi irasional. Jadi itu ada beberapa dampak dari penggunaan narkoba, yaitu ada bahaya terhadap kejiwaan. Kemudian kita lanjut, itu ada bahaya terhadap lingkungan masyarakat. Nah, bahaya penggunaan narkoba terhadap lingkungan masyarakat yaitu bahaya terhadap keluarga, yaitu akan mengganggu keharmonisan keluarga. Kemudian
merongrong keluarga, kemudian membuat aib pada keluarga, dan membuat hilangnya harapan pada keluarga. Jadi kalau kita menggunakan narkoba, itu dalam keluarga pasti akan terjadi atau mengakibatkan banyak hal ya. Orang tua kita pasti akan sangat sedih apabila kita menggunakan narkoba. Selain orang tua, keluarga kita, diri kita juga. Kemudian bahaya narkoba terhadap lingkungan masyarakat, yaitu apabila kita menggunakan narkoba, itu juga dapat membahayakan lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, kita akan mengganggu keamanan dan ketertiban, kemudian mendorong tindak kejahatan, kemudian mengakibatkan hilangnya kepercayaan, dan yang keempat itu menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang sangat besar ya. Kemudian kita lanjut, ada beberapa alasan kenapa orang itu memakai narkoba. Alasan yang pertama yaitu memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba. Kemudian yang kedua, ikut-ikutan teman. Yang ketiga, solidaritas teman. Yang keempat, biar dianggap terlihat gaya atau mengikuti tren. Kemudian menunjukkan kehebatan. Kemudian yang paling terakhir itu merasa sudah dewasa. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, itu yang perlu kita ingat bahwa kita harus mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan, serta berbudi pekerti luhur, dengan cara kita itu aktif mengikuti kegiatan keagamaan, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Yaitu diharapkan kita dapat membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian, membiasakan diri berpola hidup sehat. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menolak bujukan. Kemudian yang keempat, sebagai seorang pelajar kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima itu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang keenam, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Nah, jadi cukup sekian materi kita tentang nafsa. Ibu harapkan dari materi ini kalian sebagai anak-anak penerus bangsa tidak menggunakan narkoba. Berpikirlah secara bijak dalam melakukan segala sesuatu. Andalkan Tuhan dalam setiap derap langkah hidup kalian. Jangan pernah mengambil keputusan untuk menggunakan narkoba karena narkoba itu dapat membunuh kalian. Selamat pagi, terima kasih.